Mari kita lanjutkan berkenaan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran dinyatakan Muhammad. Ada 4 kata Muhammad di dalam Quran, dan sudah kita mengkaji bagaimana isyarat-isyarat yang diberikan Al-Quran, ayat-ayat yang di sekitarnya. Kita sudah merasa mendalam sekali. Yang terakhir adalah di dalam surah Al-Fath ayat 29 yang terakhir, di mana ayat itu mencerminkan suatu masyarakat yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW pada masa itu, sehingga kita rasakan sekarang ini perpecahan, perselisihan, musuh-musuh Islam yang mengancam dengan kata-katanya akan menenggelamkan agama Islam. Untuk itu Al-Quran mengisyaratkan untuk bersama-sama membangun masyarakat Islam. Ada 4 kata kunci di dalam surah As-Saffat mengenai pembentukan masyarakat Islam. 1, berkata-kata. 2, melakukan. 3, sofa, bersop-sop. 4, selaksana bangunan yang kokoh. 4 kata itu kuncinya di dalam membangun masyarakat Islam yang bisa menangkal semua ancaman-ancaman di masa mendatang. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi ada proses narasi, ucapan-ucapan yang merupakan sesuatu yang ingin kita laksanakan, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Banyak segi-segi yang bisa kita lakukan, tapi diingatkan kepada kita, taf'alun, taf'alun, kamu laksanakan. Jadi antara proses narasi perkataan dengan taf'alun, mengerjakan, ada proses intelektual, ada proses keilmuan, ada proses membuat kerangka untuk dilaksanakan, Kemudian Allah mencintai orang yang melakukan jihad, melakukan perang. Maksudnya orang yang melakukan sungguh-sungguh dalam segala hal, dalam segala hal kebajikan, bersop-sop, bersap-sap,
berbaris-baris. Nah itu ada proses menuju keadaan yang berbaris-baris itu. Bagi yang akan melaksanakan tahu dia, ya, melihat, karena setiap orang itu ya, dijadikan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, sehingga dia kapan dia bisa masuk ke soft. Misalnya kita melakukan sesuatu, ya, katakanlah yang sederhana lah, Jumat Barkah, ya kan? Ada yang ke masjid, ada yang menyenggalakannya, mencari orang-orang yang miskin, sehingga merupakan suatu harmoni, ya, satu kesatuan secara menyeluruh. Ada yang mencari anak yatim, mencari panti asuhan, yang sederhana saja, ya. Kemudian ada kata-kata ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh. Dalam menuju bangunan yang kokoh, ya namanya bangunan banyak aspek-aspek, ya. Kalau kita anggap bangunan beton, bangunan dari batu, ada yang bertindak sebagai batunya, ada bertindak sebagai besi, ya, sebagai semen, sebagai air, ya. Jadi itu merupakan proses yang kita harus kerjakan. Apa yang kita bisa di dalam membangun, termasuk segala sesuatu yang kita kerjakan, kita tahu diri, ya. Itulah ketiga. Sekarang kita keempat. Nah, keempat ini mari kita lihat surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari orang di antara kamu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kita baca asbabun nuzulnya. Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan banyak orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, menikahi mantan istri anaknya. Anaknya itu anak angkat, ya, anak angkat. Ini sebetulnya turunnya ayat ini untuk sebagiannya itu menganulir, ya, kebudayaan pada waktu itu. Kalau mantan anak ini anak angkat, ya, dia punya istri dinikahi Allah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ayat-ayat di sekitarnya, ya. Maka Muhammadun, bukanlah Muhammad aba ahadim mir rijalikum, bapak dari seorang, maksudnya anak angkatnya yaitu Zaid, ya, Zaid
min mirrijalikum, dari kaum laki-laki kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Rasulullah, wa khataman nabi, dan penutup para nabi, wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Sepertinya pernyataan pertama, Nabi Muhammad itu nabi terakhir, ya. Dan Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa, ya. Ada 2 ayat lagi yang menyatakan demikian. Kemudian kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, uzkurullah, ingatlah dengan Allah dengan zikir, ya. Zikra katsira, dengan zikir yang banyak. Nah, pengertian zikir itu banyak sekali, ya. Saya sudah merekam, ya, contoh daripada zikir menurut surah Al-Imran, ya, ayat 190 sampai dengan 94. Zikir itu ada rekamannya, ya. Ada zikir dalam arti mengingat, menyebut, ya. Saya kira panjang itu zikir itu, ya. Tapi dalam pelaksanaannya zikir itu bermacam-macam, ya. Ada yang mengucapkan zikir dengan kalimat-kalimat yang sudah pakem, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, ya. Ada juga zikir dalam pengertian belajar Al-Quran, ya. Berdiskusi, berjuang, ya. Nah, ini di dalam surah ini ada contoh, ya. Di ayat 21, ya, di ayat nomor 21. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada Rasulullah bagimu, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik. Sebagai siapa? Nah, itu, ya. Ada 3 di sini. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan, yarjullah, mengharapkan Allah. Ini umum, ada bisa mengartikan mendapat rahmat Allah yang diharapkan, ya, mendapat kurnia dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Itu kan umum, ya. Yarjullah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, umum, ya. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat nanti. Apa itu? Terlalu umum, gitu, ya. Mengharapkan hari akhir nanti. Apa yang diharapkan dalam akhir-akhir nanti? Masuk surga, ya. Dapat keringanan, dapat maghfirah, macam-macam, ya, berkenaan dengan hari akhirat. Kemudian
wa dzakarallaha katsiran, dan dia mengingat Allah dengan banyak. Kalau kita lihat hanya 3 ya, yarju mengharapkan Allah, hari akhirat, dan zikir. Ya, kalau kita simpulkan, ya, lihatlah kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana dia jihad, bagaimana dia sebagai pendidik, bagaimana dia sebagai contoh dalam akhlak, bagaimana dia beribadah. Itu ayat ini satu ayat yang tidak ada rinciannya, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bagi, ya, contoh yang baik bagi liman, barang siapa yarjullah, nggak ada, berharap pada Allah. Apa yang diharapkan kepada Allah? Tentu banyak. Nah, gitu kan? Wal yaumil akhir, di akhirat nanti apa? Gitu kan? Zakarallah katsiran, banyak berzikir kepada Allah. Apa Nabi hidupnya zikir-zikir, ngucap-ngucap saja? Banyak perjuangannya itu. Nah, jadi contoh Rasulullah, ya, bagi kita adalah contoh apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kan, mudah-mudahan, ya, kita bisa menyelesaikan 4 kata ini menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan ayatnya, ya, ayat nomor 40. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Mengingat Allah, menyebut Allah, berjuang ini, berjuang. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ya, mencontoh Rasulullah sepanjang hidupnya, berjuang, ya. Kemudian wasabbihu bukrata wa asila, mensucikanlah dan sucikanlah dia dengan membaca tasbih. Jadi kita kalau membaca tasbih subhanallah, 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 itu mensucikan Allah dari segala persangkaan kita. Maka kita baca subhanallah itu lebih dulu, ya, mensucikan dari pikiran-pikiran kita, ya. Bukrata wa asila, di waktu pagi dan petang. Saya sudah sampaikan, Allahu Akbar kabira, Allah itu berdimensi besar, kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah itu berdimensi kali, frekuensi. Allah besar, kemudian alhamdulillah itu kali, berfrekuensi kali. Wa subhanallahi bukrata wa asila, subhanallah itu berfrekuensi waktu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membaca awal surah yang menyebut subhanallah dalam arti umum, itu sudah kita tahu bahwa ini lama dalam arti perjuangan, lama dalam arti proses. Ada beberapa surah yang diawali dengan sabbaha. Huwallazi yusalli, dialah yang memberi rahmat, alaikum, wa malaikatuhu, dan malaikat
meminta ampunan untuk kalian. Ya. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Jadi malaikat pun meminta ampunan untuk kita. Nah, artinya ini berkenaan dengan ibadah, ya. Bagaimana kita bisa dimintakan ampunan oleh malaikat? Itu berarti, ya, frekuensi frekuensi kita, ya, dikenal oleh malaikat. Bagaimana kita bisa dikenal malaikat? Karena malaikat tuh suka bertasbih, suka berzikir, dalam arti zikir-zikir yang sudah di baku, ya, dalam arti dia zikir, bukan arti zikir membaca Quran pun zikir, ya, mengkaji Quran pun zikir seperti kita ini, ya, membahas ayat Al-Quran berarti zikir, ya, itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia mendoakan, malaikat mendoakan kita, meminta ampunan untuk kita, ya. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan dia maha sayang dengan orang-orang mukmin. Jadi kita mencapai satu kondisi di mana orang yang beriman mendapat kasih sayang Allah SWT. Artinya orang-orang yang patuh, orang-orang yang ridho, orang-orang yang tawakal, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawadhu dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada satu ayat lagi ketika berjumpa dengan Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Itu salam. Salam itu sampai yang terakhir. Salam itu mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kajian as-salam ada 15 rekaman. Salam itu datangnya dari Allah, dari zat Allah. Allahumma tassalam wa minkas salam, dari proses datangnya salam kepada para nabi-nabi, kemudian kepada kita dijadikan syariat sehingga kita saling memberi salam, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan salam itu akan kembali kepadamu, ya. Fahayna rabbana bisalam, hidupkan kami dalam salam, ya. Nah, kembali kepada Allah itu terakhir nih. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Saya kira ini agak berat sedikit. Jadi banyak kalimat-kalimat ini, ya, yang menunjukkan ketinggian ibadah, ya. Maksud saya begini, bagaimana kalau Allah sudah sayang pada kita? Artinya kita sudah menghadapi proses-proses ibadah sehingga ibadah kita semakin tinggi, maqam kita semakin tinggi sehingga Allah sayang. Nah, gitu kan? Bagaimana malaikat bisa mendoakan kita? Artinya malaikat itu kenal dengan kita. Bagaimana kita kenal dengan malaikat? Tentu kita beribadah yang membuat malaikat kenal dengan kita. Misalnya, ya, kita menghadiri tausiah subuh ini mendapat rahmat Allah. Di lingkungan kita sebelum bubar malaikat berkumpul, ya.
mendapat ketenangan dan sebagainya. Artinya tingkat-tingkat ibadah yang sudah termasuk tinggi ya. Kita teruskan besok. Insyaallah kita dapat mengakhiri kata-kata yang berkenaan dengan Muhammad di dalam Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi